Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada baiknya kita membaca doa sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Baik anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai, kita cek kehadiran ya. Ibu absen terlebih dahulu. Ahmad Reza, Andre Gunawan, Anggri, Rika Ramalem, Dita Silvani, Gabriel, hadir. Ibnu, hadir. Muhammad Arifin, ya. Ibnu, oh ada ya. Muhammad Syafikri, Muhammad Nicholas, Valentinus, hadir. Raja Khairul, Rehan, Ridho Riansah, ada. Steve Yanes. Oke, baik ya anak-anak. Tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah sesuai dengan tema kita, Say No Bully. Tujuan pembelajaran kita adalah supaya kita lebih mengetahui dan lebih bisa mengaplikasikan dalam diri kita bahwasanya kita harus bisa mengaplikasikan dalam diri kita say no bully. Katakan tidak pada perundungan supaya tidak ada lagi terjadi perundungan di dalam sekolah maupun di luar sekolah. Dengan adanya tujuan pembelajaran kita ini supaya kalian lebih memahami dan bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan kalian bahwasanya kalian harus mengatakan say no bully, katakan tidak pada perundungan ya. Itulah tujuan dari pembelajaran BK kita. Nah, terus yang berikutnya kita masuk ke asesmen awal ya. Di asesmen awal ini Ibu ingin bertanya dulu kepada kalian. Siapa di sini yang tahu tentang say no bully atau stop perundungan? Ada yang tahu? Ada yang tahu tentang say no bully itu apa? Boleh tunjuk tangan, Nak. Kita refleksi awal sebelum masuk ke tahap berikutnya. Siapa yang tahu tunjuk tangan, Nak? Apa itu yang dimaksud dengan say no bully? Ada yang tahu tunjuk tangan aja. Baik Dita, apa Dita? Iya, bagus. Adanya pembulian yaitu bentuknya kekerasan, yaitu bentuk fisik. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi kita, ada langkah-langkah kegiatan kita sebelum kita masuk ke materi kita say no bully. Langkah-langkahnya yang pertama adalah pertama nanti penampilan video tentang katakan tidak pada perundungan atau stop perundungan yang pertama. Terus yang kedua nanti kalian membentuk kelompok, masing-masing kelompok itu terbagi 5 orang ya. Terus setelah nanti penayangan video kalian mengerjakan namanya LKPD atau lembar kerja peserta didik. Oke, baik, kita masuk ke motivasi case breaking dulu ya sebelum kita masuk materi ya. Baik anak-anak, boleh kita berdiri. Baik, jadi kalian ikutin ice breaking dari Ibu ya. Kalau Ibu katakan tepuk 1, kalian tepuknya sekali. Kalau Ibu katakan tepuk 2, tepuknya 2 kali. Kalau Ibu katakan tepuk 3, maka tepuk tangannya 3 kali. Oke, bisa? Oke. Ibu bilang 1 ya. Kalau Ibu bilang 1, tepuk tangannya sekali ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke, sekarang kalian fokus ya. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 3, tepuk 1, tepuk 2. Baik, tepuk tangan tuh kita semua. Baik anak-anak, terima kasih. Itu ice breaking kita yang pertama.
Baik, di sini Ibu akan melatih konsentrasi kalian dengan mindfulness dengan game konsentrasi. Bisa? Ya, harus semangat ya. Jadi di sini Ibu akan melatih konsentrasi kalian dengan sesuai materi kita dengan Saino Bully. Baik anak-anak, di sini siapa yang tahu tentang Saino Bully? Tujuannya apa? Sesuai yang Ibu bilang tadi. Ayo, siapa yang tahu? Apakah di kelas ini pernah terjadi perundungan atau tidak? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Apakah di kelas ini sudah pernah terjadi perundungan? Baik pelaku ataupun korban? Pernah terjadi? Apa tidak pernah di kelas ini? Tidak pernah. Bagus. Kalau misalnya di luar kelas atau di luar sekolah kalian pernah mengalami perundungan enggak? Atau kalian sebagai pelakunya atau kalian sebagai korban? Oh, tidak ada ya. Berarti kalian masih fokus ya, masih konsentrasi ya dengan materi kita ya. Berarti di sini kita kalau materinya Saino Bully di situ ada pelaku sama si korban. Atau mungkin kita sebagai teman yang melihat bully itu sedang terjadi di hadapan kita. Baik, Ibu udah sekarang kita masuk ke apersepsi ya, tentang data statistik jumlah bully. Siapa di sini yang tahu jumlah bully itu terbagi berapa sih? Ada yang tahu? Tadi udah Ibu bilang tadi di refleksi awal ya, bully dalam bentuk fisik yang dibilang si Dita. Ada yang tahu bentuk bully apa-apa aja? Terbagi berapa sih bully itu? Terbagi ya? Coba sebutkan apa-apa aja. Pertama bully verbal. Yang kedua bully apa? Sosial. Setelah itu apa lagi? Ya, nanti ada bully tentang cyberbullying, ya. Oke? Berarti kalian udah tahu ya jenis-jenis bully itu ada berapa. Oke, kita next. Ibu kan tadi udah nanya nih, di sini pernah nggak sih terjadi bully di dalam kelas ataupun di sekolah? Pernah nggak sih? Atau ada yang pernah menjadi korban gitu? Ada? Ada yang pernah menjadi korban bully? Ada yang pernah? Ada? Oh, ada. Baik ya. Berarti materi ini sesuai dengan kalian ya. Memang materi ini sesuai dengan yang kalian butuhkan. Seperti itu. Baik, selesai di refleksi awal, kita masuk ke tahap berikutnya. Di kegiatan inti ya, kita masuk ke tampilan materi kita. Baik, segera Ibu tampilkan ya. Nah, ini dia. Stop bullying dengan materi kita. Bagaimana kita harus mengenal, mengatasinya, dan juga mencegah. Seperti itu. Baik, Ibu jelaskan dulu ya tentang materinya ya. Di sini Ibu akan jelaskan apa itu bullying. Definisi bullying itu apa? Definisi bullying itu adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang untuk menyakiti orang lain baik secara fisik, verbal, maupun psikologis. Ciri-cirinya apa, Bu? Ciri-ciri bullying itu apa? Ciri-cirinya ada 3. Yang pertama itu ada pelaku dan korban. Itu pasti. Yang kedua itu terjadinya berulang kali. Yang ketiga itu menimbulkan ketakutan atau rasa tertekan pada korban. Baik, kita next. Ini yang Ibu maksud tadi. Jenis-jenis bullying ya, Nak. Ada 4. Pertama itu bully fisik. Bentuknya kekerasan fisik, memukul, menendang, atau merusak barang orang. Yang kedua itu bully verbal. Bully verbal itu contohnya Nak mengejek, menghina, dan memberi julukan untuk menyakiti seseorang. Seperti itu. Kalau dia cyberbullying itu adalah dia menyebarkan foto, video, atau pesan menghina kepada seseorang. Sedangkan
Di bullying sosial itu adalah dia mengucilkan, tidak mengajak bermain atau membuat korban merasa sendiri, seperti itu. Baik, Ibu di sini akan menayangkan stop perundungan. Semoga kalian bisa melihat dan memperhatikan. Semoga kalian bisa fokus ya, Nana ya. Ibu tampilkan segera. Mereka selalu menghinaku dengan kata bodoh, harus miskin. Terkadang aku tidak peduli kepentingan dari mereka, hanya apa yang salah dari mereka. Ibu ulang ya. Ibu ulang ya, Nak.
Baik, anak-anak. Setelah menayangkan video, kita membentuk kelompok ya, masing-masing 5 orang. Bisa? Ya, silakan dibentuk kelompok, mejanya disatukan. Agak ke sini sedikit. Nah, udah. Jangan ribut ya, Nak. Nak, jangan bersuara. Sini aja Rido sama Mas Sutian. Sini aja 5 ya. Nak, geser sedikit, Nak. Kesini mejanya ke tengah dikit aja. Ke tengah dikit. Berjarak. Nah. Enggak, maksud Ibu ke sini sedikit. Baik, anak-anak udah selesai membentuk kelompok, masing-masing 5 orang, baik ya. Ibu di sini akan memberikan LKPD. LKPD itu adalah lembar kerja peserta didik. Jadi masing-masing kelompok mengisi lembarannya ya, Ibu kasih ya. Udah, ditulis nama kelompoknya. Ini kelompok 3, ini kelompok 2. Tulis namanya ya. Ini diisi ya, nama kelompoknya ya, ditulis. Udah Ibu kasih ya, masing-masing kelompok ya. Di situ LKPD Stop Bullying itu harus diisi nama-nama kelompoknya 5 orang. Yang pertama di situ, soalnya setelah melihat video tentang bullying, apa pendapat kalian tentang video tersebut? Yang kedua, termasuk jenis bullying apakah yang ada di dalam video? Berikan alasannya. Yang nomor 3, mengapa kasus bullying dapat terjadi? Nomor 4, apakah dampak bullying? Yang kelima, menurutmu apakah pelaku bullying harus dihukum? Mengapa? Yang keenam, jelaskan pendapat kalian bagaimana cara mengatasi bullying di sekolah. Baik ya, masing-masing per kelompok harus mengisi lembar LKPD-nya. Setelah itu baru kita presentasikan masing-masing per kelompok ke depan. Di video tadi yang bernama siapa tadi? Si Rino. Di situ si Rino bully apa aja tadi yang dia dapatkan di sekolah. Nah, jadi harus tahu ya bentuk bully-bully apa aja yang dia terima. Ya. Siapa tadi nama siswanya? Si Rino. Dijawab ya. Tulis nama kelompoknya. Ada yang mau ditanya, Nak? Di situ tadi di tampilan video ada beberapa jenis bully yang terjadi kepada si Riko. Kepada si Rino. Ada beberapa jenis bully dan di situ coba kalian sebutkan sesuai dengan pertanyaannya, ya. Tadi ada handphone kan? Dibully dia dari handphone. Itu disebut apa? Cyber? Bagus, good job, bagus. Nah, itu. Tadi di tampilan video kalian melihat nggak si Rino itu dibully?
Di tampilan video. Salah satunya apa bentuk bulinya? Bully verbal. Contohnya apa? Iya, bagus. Tadi kalian melihat si Rino itu dibully nggak di sekolah? Iya, dalam bentuk apa? Non verbal ada. Contohnya? Menghina fisik juga. Iya, oke. Diskusi ya nak ya, dikerjain ya. Ada yang mau ditanya nak? Bagaimana nak? Apa ada masalah? Tidak ada, baik. Ya, gimana nak? Ada yang ibu bisa bantu? Bentuk bullyingnya udah tahu nak? Apa aja? Yang pertama, bentuk bullying dalam bentuk verbal dari jenis-jenisnya. Iya bisa. Dari yang rajin belajar jadi malas belajar. Dari yang percaya diri jadi tidak percaya diri. Dari awalnya temannya banyak jadi temannya udah nggak ada lagi, jadi sedikit, seperti itu ya kan? Ada yang mau ditanya nak? Ada masalah? Udah. LKPD-nya ini di sini kan katanya mengapa kasus bullying itu terjadi? Coba dulu perhatikan. Di sini kan katanya mengapa kasus bullying itu dapat terjadi? Ya. Jadi, sesuai yang di video tadi, coba kalian pahami dengan hasil videonya, kenapa siapa namanya? Si Rino itu bisa dibully. Pasti ada alasannya kan? Kenapa dia bisa dibully? Jadi, waktu si Rino dibully itu, ketika sudah kenaikan kelas, bertemu dengan wali kelas, ada orang tuanya mengambil rapor, dia naik kelas atau enggak? Enggak naik kelas kan? Berarti dampak dari dibully itu ada kan? Dampak positif atau dampak negatif? Negatif ya nak? Berarti nomor 4 udah terjawab ya. Dampak bullying itu ternyata negatif ya nak ya? Nomor 5. Menurutmu, apakah pelaku bullying itu harus dihukum? Kalian setuju nggak? Di sini pertanyaannya, menurutmu, apakah pelaku bullying itu harus dihukum? Mengapa? Bisa dijawab? Baru yang terakhir, nomor 6. Jelaskan pendapat kalian bagaimana cara mengatasi bullying di sekolah. Ya, diskusi ya, kerjasama ya.
Dijawab ya nak ya. Termasuk jenis bullying apakah yang ada di dalam video? Coba berikan alasannya ya. Ada yang mau ditanya nak? Yang mana? Jenis bullyingnya udah terjawab apa aja? Ya. Apa aja bentuk apanya? Bentuk bullyingnya di dalam video itu apa aja coba? Salah satunya apa? Bully verbal. Oke ya. Setelah itu bully apa lagi? Cyberbullying ya. Dia dibully dari sosial media. Disebut cyberbullying. Udah? Udah selesai nak, alhamdulillah. Udah terjawab apa aja. Bentar ya, kelompok lain ya. Kelompok 2 udah selesai nak. Udah lanjut aja. Iya, tunggu. Ini kelompok 1 udah sampai mana nak? Udah selesai. Diselesaikan ya, biar kita presentasi per kelompok satu-satu ke depan. Ini udah siap. Nanti presentasi ya ke depan ya. Udah siap ya. Udah nak? Kelompok 1 udah siap? Kelompok Dita udah siap nak? Iya. Baik ya nak, sekarang kita waktunya presentasi ya hasil kelompoknya masing-masing berdasarkan LKPD-nya Sainobuli. Baik, dari kelompok ini dulu nak, silakan maju presentasi, semuanya maju ke depan. Ya. Ya. Semua menghadap ke kawan-kawan ya, di sini aja nak, sini aja. Ya, pakai salam. Perkenalkan kalian dari kelompok berapa, namanya siapa? Ya, oke, siapa yang kamu aja Arifin? Pakai salam nak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan LKPD Sainobuli. Setelah melihat video tentang bullying, apa pendapat kalian tentang video tersebut? Jawabannya tidak pantas dilakukan dan jangan pernah membuli teman kalian. Nomor 2, termasuk jenis bullying apakah yang ada di dalam video? Berikan alasannya. Jenis bullying yang ada di dalam video adalah nonverbal karena menghina fisik dan kulitnya yang hitam. Nomor 3, mengapa kasus bullying dapat terjadi? Jawabannya karena tidak adanya perlawanan dari korban. Nomor 4, apa dampak bullying
yaitu gangguan terhadap mental. Nah, gangguan terhadap mental. Melakukan bunuh diri. Ulang. Udah itu nih, nomor 5. Nomor 5, menurutmu apakah pelaku bullying harus dihukum? Mengapa harus dihukum? Karena melakukan kekerasan terhadap teman. Nomor 6, jelaskan pendapat kalian bagaimana cara mengatasi bullying di sekolah. Melerai, melawan, dan melaporkannya kepada guru. Sekian dari kelompok 1. Dari kelompok lain ada yang ingin menanggapi, Nak? Satu kelompok aja. Satu orang aja, Raja. Satu orang, satu kelompok menanggapi, Nak. Silakan, Raja. Silahkan ditanggapi ya dari LKPD mereka. Di pertanyaan nomor berapa, silakan. Udah, silakan Nak ditanggapi, Nak. Silakan berdiri, perkenalkan. Silahkan perkenalkan namanya, dari kelompok berapa, dan di pertanyaan nomor berapa yang ingin kalian tanggapi dari kelompok 1. Sudah berdiri, Raja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Raja dari kelompok 2 ingin bertanya, apa dampak bully yang paling berbahaya menurut kelompok 2? Baik, nah terima kasih kepada kelompok 2 yang menanggapi LKPD dari kelompok 1. Silahkan kelompok 1 menanggapinya. Bullying apa yang berbahaya ya, Raja? Dampak yang paling berbahaya itu apa? Silahkan dijawab. Pakai ini. Dampak paling berbahaya yaitu melakukan bunuh diri. Bunuh diri. Dampak yang paling berbahaya yaitu bunuh diri. Baik, terima kasih kepada kelompok 1. Silakan dikasih akses, Pak. Dan silakan duduk. Udah. Sama aja. Baik, Nak, kelompok berikutnya silakan maju, kelompok 2. Ayo presentasikan ya hasil kelompoknya ya. Baik. Silakan presentasikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjawab dari LKPD Stop Bullying. 1. Setelah melihat video tentang bullying, apa pendapat kalian tentang video tersebut? Bahwa bullying sangat berbahaya terhadap psikolog seseorang. 2. Termasuk jenis bullying apa yang ada di dalam video, berikan alasannya. Bullying di dalam video tersebut adalah bullying verbal karena terdapat kekerasan fisik. 3. Mengapa kasus bullying dapat terjadi? Saling adanya ejek-mengejek seperti mengejek namanya. Lagi?
dan menghina. 4. Apakah dampak bullying? Sangat negatif, contohnya memberikan dampak psikolog. Menurut Ima, menurutmu apa pelaku bullying harus dihukum? Udah. Mengapa pelaku harus dihukum? Karena perilakunya memberi dampak buruk bagi Udah. psikologis orang lain. 6. Jelaskan pendapat kalian bagaimana mengatasi bullying di sekolah. Tidak saling mengejek sama orang tua. Oke, baik. Anak-anak kasih aplaus, nak. Dan silakan duduk untuk kelompok 2. Silakan maju kelompok 3 yang terakhir ya. Ayo cepat, nak. Ayo. Udah, silakan dibacakan hasil LKPD-nya ya. Sini. Kelompok 3. Iya. Kami dari kelompok 3, nama kelompok Nita, Evi, Dika, Niko, Andre, Reza. 1. Setelah melihat video tentang bully, apa pendapat kalian tentang video tersebut? Pendapat kami, stop bully dan jangan pernah melakukan bully karena itu bisa menyakiti fisik dan mental orang lain. 2. Termasuk jenis bully apakah yang ada di dalam video? Berikan alasannya. Jenis bully verbal dan cyber. Alasannya karena adanya kekerasan langsung di sekolah disebut dengan bully verbal dan bully cyber dengan cara mengirim pesan menghina. 3. Mengapa kasus bullying dapat terjadi? Karena adanya kekurangan yang tidak bisa diterima oleh orang lain. 4. Apakah dampak bully? Dampak yang didapat adalah dampak negatif yang dapat merusak mental seseorang yang menjadi korban bully. 5. Menurutmu apakah pelaku bully harus dihukum? Mengapa? Ya, karena agar tidak terulang kembali dan mendapatkan efek jera. 6. Jelaskan pendapat kalian bagaimana cara mengatasi bully di sekolah. Mengatasinya dengan cara tidak membeda-bedakan saat berteman. Sekian, terima kasih. Baik, silakan duduk anak-anak ya. Beri aplaus dulu, nak. Baik, anak-anakku. Stop bully atau perundungan itu adalah suatu bentuk kekerasan fisik ataupun non fisik ya. Jadi kita di sekolah maupun di luar sekolah harus bisa menghindari namanya bullying. Ya. Sekarang kita masuk ke merefleksi kegiatan kita melalui curah pendapat dan manfaatnya apa sih tentang bully ini? Baik anak-anakku, direfleksi kegiatan kita ini, Ibu ingin curah pendapat, kalian boleh satu orang aja curah pendapat tentang bullying atau mungkin yang terjadi di sekitar kalian, tetapi kalian hanya melihat terjadi atau bukan kalian sebagai pelaku ataupun korban. Dan apa yang kalian lakukan ketika di hadapan kalian ada cyberbullying atau bully verbal ataupun bully sosial ataupun fisik? Coba satu orang aja buat pernyataan. Ya, kita refleksi akhir. Coba satu orang aja. Cepat, ayo Budi. Refleksi akhir kita ya. Ayo Arifin. Ayo. Ya, coba jelaskan dulu satu contoh bully atau bully verbal, misalnya mengkatai, mengejek. Pernah terjadi di sekitarmu, bagaimana cara kamu untuk menindaklanjutinya? Misalnya kawanmu kena bully, terus kamu gimana cara menengahinya gitu? Bagaimana, apa yang terjadi? Misalnya dalam bentuk bully apa? Bully apa? Bully non verbal, contohnya? Menghina, mengejek. Iya. Dan itu ternyata terjadi di sekitarmu, seperti itu. Apa yang kamu lakukan ketika di depanmu ada yang mengejek ataupun menghina? Melaporkan itu guru. Iya. Ya, harus kita lerai, kita hindari dan jangan kita lakukan. Kalau bisa, kita laporkan kepada orang tua ataupun guru. Seperti itu. Silakan duduk. Beri tepuk tangannya, Nak. Oke. Baik, kita masuk ke kegiatan penutup. Kita yel-yel ya tentang say no
Saino Buli ya. Silakan berdiri. Oke, kita ice breaking tentang Saino Buli atau katakan tidak pada perundungan. Baik, ikuti ibu yang ada di depan. Baik, masih semangat nak? Semangat, oke ya. Coba tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke. Baik. Yel-yelnya atau ice breakingnya kali ini tentang stop perundungan. Ikuti gerakan ibu. Katakan tidak pada perundungan. Pertama, jangan pernah mengejek, jangan pernah menghina, jangan pernah memukul. Oke, baik, bisa ikut ibu. Oke, silakan. Oh ya, silakan duduk dulu anak-anak ya. Kita sambil duduk aja ya, penutup kita ya. Ice breaking kita tadi kan tentang katakan tidak pada perundungan kan. Yang pertama, katakan tidak pada perundungan. Yang pertama, jangan pernah mengejek, jangan pernah memukul, jangan pernah menghina. Seperti itu ya, ada 3 ya. Jangan mengejek, memukul, ataupun menghina. Bisa diingat nak? Oke, kompak ya. Kompak, kita bersama ya. Oke, tepuk anti bullying. Pertama, jangan pernah mengejek, jangan pernah menghina, jangan pernah memukul. Oke, tepuk tangan tuh kita semua. Oke, itu ice breaking kita yang terakhir ya. Udah selesai materi kita tentang Saino Buli. Ada anak-anakku yang ingin bertanya? Semuanya sudah mengerti? Ada yang bertanya 1 orang aja? Ada 1 orang ajar aja. Siapa? Mau bertanya? 1 orang penutup. Baik, silakan berdiri nak. Iya. Iya. Oh, dampak bullying itu yang paling berat itu adalah bunuh diri. Sebenarnya kalau dampak bullying itu ada berbagai macam nak. Misalnya down, tidak semangat belajar, tidak semangat dalam bekerja, tidak mau bergaul atau berteman, itu adalah dampak kecil, dampak negatif tapi dia bentuknya kecil. Dampak yang besar itu contohnya bunuh diri yang disampaikan tadi sama kelompok 1. Itu adalah dampak terberat atau dampak terbesar dari bully. Nah, jadi dari dampak itu banyak sebenarnya nak. Ya, pertama dampaknya itu kurang motivasi belajar, tidak ada yang mensupport atau mendukung dia di sekolah maupun di luar sekolah, tidak mempunyai teman, tidak ada yang mendukung mensupport dia, seperti itu ya. Jadi sebelum kita menutup pembelajaran kita, Ibu akan menyampaikan materi kita yang akan datang. Jadi materi kita tentang Saino Buli ini sudah finish, sudah selesai. Materi kita selanjutnya akan kita bahas di pertemuan kita di minggu depan, di pertemuan berikutnya. Baik, sebelum kita akhiri Saino Buli kita, RPL kita, ada baiknya kita membaca doa. Baik, kepada anakku salah satu saja silahkan memimpin doa. Ya, silakan Raja, silakan nak maju ke depan. Silakan memimpin doa ya nak. Oke, baik. Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa bersama. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi
Amin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.